Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Tetap semangat belajar di rumah. Mari kita mulai tema 6 subtema 3 pembelajaran 1. Tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 1. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya, kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Ayo mengamati Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Arus air di bagian hulu sungai atau umumnya terletak di daerah pegunungan biasanya lebih deras dibandingkan dengan arus sungai di bagian hilir. Aliran sungai seringkali berliku-liku karena terjadinya proses pengikisan dan pengendapan di sepanjang sungai. Sungai merupakan jalan air alami mengalir menuju samudra, danau atau laut, atau ke sungai yang lain. Sungai juga salah satu bagian dari siklus hidrologi. Amati gambar di atas dengan seksama. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman sebangkumu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta. Dan sekarang, menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata, semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut ini. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali.
Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Bang Idin, halangan yang dihadapi, sikap yang dimiliki, usaha yang dilakukan. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Tulislah jawabanmu pada diagram di bawah ini. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Ayo membaca. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Penjaga alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Setelah membacanya dengan saksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? 2. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang sudah diberikan di video pembelajaran ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.